Let's go teman Pro 2. Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Halo semuanya, balik lagi di Ghost to School bareng aku Randa yang bakal nemenin kamu ya dengan obrolan seru, inspiratif, dan tentunya penuh semangat anak muda. Hari ini kita lagi bareng siswa-siswi MTS Negeri Tarakan yang udah siap banget buat ngobrol ya bareng teman-teman yang keren dan udah punya cerita luar biasa nih. Dan buat kamu ya yang dengerin di 107 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming lewat YouTube RRI Tarakan Official, pastikan kamu stay tune karena nanti bakal banyak hal keren yang bakal kita bahas. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh ya bareng sama narasumber kita nih, aku mau kenalin dulu nih, di sini sudah ada 3 siswa-siswi hebat dari MTS Negeri Tarakan yang hari ini jadi bintang tamu kita. Yang pertama nih dari tengah ada Rio Fauzan Yudesena. Boleh disapa teman Pro 2. Hai teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Rio Fauzan Yudesena. Saya berasal dari Madrasah Sanawiyah Negeri Tarakan dan saya duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri Tarakan. Oke, itu tadi ada Rio teman Pro 2 ya, Ketua OSIM MTS Negeri Tarakan periode 2024-2025 dan juga juara 1 lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP atau MTS di ajang Hari Santri Nasional. Cerdas, percaya diri, dan pastinya inspiratif banget. Oke, kita lanjut teman Pro 2, ada Hafsah Koniyah Mardia. Marhaban, ismi Hafsah Qani'ah Mardia. Ana al-fasli salis min madrasati sanawiyati Tarakan. Oke, luar biasa ya teman berdua, itu dia Hafsah ya. Tadi juga kenalannya pakai bahasa Arab nih ya, karena juara 2 lomba pidato bahasa Arab tingkat MTS atau SMP di Hari Santri Nasional, dan juara 2 Hifzil Juz 30 Putri di ajang Cendekiawan Muslim 9 di Cendekiawan Muslim, dan multi talenta banget ya teman Pro 2. Dan yang terakhir gak kalah keren juga teman Pro 2, ada Putri Balgis. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Putri Balgis. Saya duduk di kelas 8 di MTSN Negeri Tarakan. Oke, itu ada Putri Balgis teman Pro 2 ya, si jago matematika dan PAI. Ini berhasil ngebawa medali emas di 2 ajang bergengsi teman Pro 2. Ada Olimpiade Pelajar Berprestasi Nasional bidang matematika dan National Excellent Youth Competition bidang PAI SMP. Luar biasa banget teman Pro 2. Dan tentunya pastinya kita bakal gali cerita mereka ya teman Pro 2, tentang perjuangan, motivasi, tips belajar, dan juga kehidupan seru mereka sebagai pelajar berprestasi di MTS Negeri Tarakan. Oke, halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini nih? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, deg-degan nggak duduk di sini? Ya, Ya, sudah sangat deg-degan deg-degan ya. Oke, tapi kita santai aja, tenang aja ya. Lebih gugup di sini atau saat ikut lomba nih? Kayaknya di sini. Oh iya, di sini. Iya, jujur di sini. Jujur di sini ya. Nah, menurut kalian gimana sih rasanya ya jadi pelajar MTS Negeri Tarakan? Ya, kalau kita bahas tentang MTS, saya justru sangat bangga karena saya bisa masuk di sana. Ketika saya duduk di bangku sekolah MTS, saya merasa bahwa saya bisa lebih mengenal agama saya. Oke. Karena jujur orang tua saya mendorong saya untuk belajar agama lebih baik. Nah, seperti itu. Kalau dari Hafsah gimana? Kalau saya masih, karena ada pelajaran agamanya, menghafalnya masih dijaga, sholatnya masih dijaga. Oke, alhamdulillah. Dan dari Balkis? Kalau saya ya sangat senang sih Kak di MTS karena teman-temannya tuh baik-baik, seru. Jadi kalau kita bersosialisasi itu jadi pada asik dan nyambung aja. Oke, asik ya. Nah, kalau boleh jujur nih ya, kalian tuh tim semangat ke sekolah atau tim berat ninggalin kasur pagi-pagi nih? Tim semangat sekolah. Oke. Karena saya tuh orangnya
takut ketinggalan pelajaran. Oke, luar biasa ya, teman berdua keren ya. Nah, ada nggak sih perubahan positif yang kalian rasain ya selama sekolah di MTS Negeri Tarakan, baik dari segi diri kalian sendiri atau dari sekolahnya sendiri? Banyak sih. Ya, kalau dari saya ya. Kalau dari saya jadi sering murojaah hafalan. Oke. Karena waktu saya duduk di bangku SD, saya tuh orangnya malas banget buat murojaah. Jadi selama saya berada di madrasah, alhamdulillah saya sering ngaji, sering murojaah. Masya Allah ya teman berdua. Dari teman yang lain? Kalau saya sama seperti macam Rio, karena hafalannya juga masih bisa dijaga. Kan juga ada wisuda tahfiz, itu saya juga ikut. Oke, dari Balkis? Kalau saya ya banyak banget perubahannya, apalagi saya dari sekolah negeri kan Kak. Jadi tiba-tiba ke MTS tuh kayak oh my god, ternyata banyak banget agamanya, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan asik. Abis itu sholatnya tuh juga terjaga banget. Oke, luar biasa ya. Nah, untuk Rio sendiri nih, waktu ikut lomba pidato bahasa Inggris tuh siapa sih yang paling berperan besar dalam bantu kamu latihan? Ibu saya. Ibu saya. Karena ibu saya itu orangnya optimis dan sangat memberi restu pada apa-apa yang saya lakukan. Jadi saya belajar setiap hari itu selalu didorong oleh beliau. Gimana proses latihan belajar kamu? Setiap pagi itu saya rekam suara saya sendiri. Oke. Baca teks, setelah itu saya dengarkan sambil mengulanginya lagi. Jadi proses belajarnya audio visual. Oke. Nah, kalau dari untuk Hafsa sendiri nih, latihan pidato bahasa Arab itu susah-susah gampang ya. Kamu sendiri awalnya suka dulu sama bahasanya kah, atau karena memang lomba dulu baru tertarik gitu? Kalau saya dari memang suka sama bahasa Arab, terus kayak bisa belajar kayak misalnya baca Al-Quran, tahu artinya. Nah, terus juga kamu hafalan juz 30 tuh pasti butuh kedisiplinan gitu. Kamu biasanya hafalan itu di waktu kapan? Kalau lagi maghrib itu murojaah, kalau subuh itu nambahnya. Oke, itu ada teknik hafalannya nggak kamu biar cepat hafal atau gimana? Kalau setiap maghrib itu murojaahnya misalnya 1 juz, atau kalau subuh nambahnya kayak satu lembar hafalan. Oke. Nah, kalau untuk Balgis sendiri nih, kamu ini kan juara matematika dan PA ya, 2 bidang yang biasanya bikin pelajar angkat tangan nih kayaknya ya. Tapi kamu malah jago di dua-duanya gitu. Nah, kamu sendiri lebih suka ngitung-ngitung angka kah atau ngafalin materi agama nih? Sebenarnya lebih suka ngitung angka sih. Karena kenapa? Menurut saya kan kalau misalnya matematika itu kan kita berpikir kritis kan. Oke, benar. Nah, rasanya tuh kayak gimana ya? Maksudnya kayak pusing tapi kayak enak gitu. Oke. Gimana tuh pusing tapi enak? Iya, gitu. Kayak nagih. Oke, ada jadi nagih sendiri ya. Mungkin latihan ngerjain soalnya ya. Jadi penasaran sampai harus dapat nih jawabannya. Iya, itu tuh. Itu yang bikin nagih ya. Nah, terus nih ya, pernah nggak sih kamu nemu soal ya yang bikin kamu mentok total nih ya? Itu biasanya kamu ngapain kalau udah stuck gitu? Kalau udah stuck sih cari soal lain. Itu soalnya kan yang kita nge-stuck itu saya kumpulin, nanti kalau misalnya saya kan les nih Kak. Jadi nanti kalau saya di les saya tanyain gurunya gitu. Oke. Saya pusing banget tuh. Banyak. Itu sering banget. Sering banget. Oke, jadi dikumpulin belajar. dulu baru tanya ke gurunya. Oke, nah kalau disuruh milih satu hal yang paling kalian suka ya dari MTS Negeri Tarakan tuh apa dan kenapa? Kami kalau saya suka banget dengan program-programnya. Apa tuh contohnya Rio? Contohnya kayak program ngaji bersama di pagi hari itu sebelum sholat duha. Jadi kita tuh bisa insya Allah bisa lebih cepat lah tamat Al-Qur'annya. Oke. Jadi saya sangat senang di situ juga karena banyak banget dorongan-dorongan dari orang tua juga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Kalau saya sih sama kayak Rio tadi ya, apalagi kan di MTS tuh
setiap sholat itu kan berjamaah. Oke. Jadi ya pahalanya tuh makin berlipat lagi. Bener. Kalau dari Hafsah sendiri? Kalau saya suka dari menghafalnya. Kayak kalau ada ceramah-ceramahnya kayak suka aja dengar ceramahnya. Kadang juga disuruh untuk ngisi-ngisi ceramah-ceramah. Oke. Nah, kalian lebih suka belajar sendiri, ikut bimbingan atau diskusi bareng temen nih? Atau kalian punya metode belajar seperti apa yang menurut kalian efektif? Ya kalau dari saya sendiri ya, saya itu orangnya audio visual. Jadi saya itu kalau membaca sesuatu kadang saya rekam sambil saya dengerin saya baca. Itu tips untuk menghafal sesuatu. Jadi dari situ. Kalau rumus saya biasanya cuma ngapal ada di sekolah kan biasanya diajarin segitiga itu. Iya. Ya itu segitiga itu saja yang saya hafalkan. Oke. Kalau dari yang lain? Kalau saya sih suka belajarnya sendiri. Kalau kayak macam kelompok tuh susah karena rame orang. Oke. Karena saya nggak suka belajar kayak rame-rame. Lebih fokus kalau sendiri ya. Kalau dari Balkis sendiri? Ya sama sih Kak sendiri. Soalnya tuh lebih damai aja situasinya. Terus kalau tipsnya sih ya kalian harus belajar terus ya dengan rajin nyari-nyari tutorial. Ada kan sekarang kan canggih Kak. Jadi ada banyak sosial media kayak TikTok, YouTube, IG. Itu tuh banyak banget di situ soal-soal. Jadi kalian bisa kerjakan atau enggak cara-caranya gitu. Oke. Nah, dalam proses belajar kalian nih pasti kan adalah rasa mungkin kalian tiba-tiba capek, malas atau pengen nyerah. Nah, itu kalian ngatasinnya gimana? Kalau dari saya, kalau sudah munek itu biasanya istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit baru kita lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya kita udah kayak malas banget ini. Terus pastinya saya bakal nyoba cari semangat atau motivasi sendiri. Jadi kayak aduh aku nggak mau ini, malas. Tapi saya mikir lagi, kalau saya malas, bagaimana saya selanjutnya untuk mengerjakan sesuatu? Oke. Kalau saya sih kalau lagi malas kayak menulis-nulis, saya menulis kembali yang sudah ditulis. Oke. Kalau dari Balkis sendiri? Kalau saya sudah Kak stres tidur Kak. Oh iya. Istirahat. Ya itu sudah istirahat itu kunci terbaik. Oke. Jadi bangun-bangun segar. Oke, benar juga ya teman Pro 2. Nah, apa kebiasaan kecil yang menurut kalian paling membantu kalian untuk meraih prestasi gitu? Mungkin kayak nyicil latihan tiap hari kah? Atau kayak Balkis tadi tidur dulu kah? Atau kalian nulis target capaian kalian? Ya kalau dari saya kunci untuk mendapatkan sesuatu itu rasa penasaran. Rasa penasaran itu kita pupuk. Jadi akhirnya waktu udah sampai di titik tertentu kita jadi sangat bersemangat untuk menggapai sesuatu. Jadi misal kita lagi main game, terus kita lagi baca teks, lah ini artinya apa? Jadi kita bingung gitu kan. Dari situlah, dari titik penasaran kita dalam bermain game atau baca-baca komik itu bakal jadi dorongan tersendiri untuk belajar sesuatu. Oke. Kalau dari saya suka buat target-target karena punya buku target sendiri. Misalnya besok mau lakuin apa, misalnya mau baca buku kah besok, besoknya lagi baca Al-Quran. Jadi udah ditulis-tulis ya saya. Kalau saya sih tips kan Kak. Nah tipsnya tuh ya kalau misalnya hafalin perkalian nih. Nah saya tuh hafalin bacanya 1 kali doang. Habis saya tutup, saya ulangin terus tanpa lihat buku. Itu saya sambil makan, mandi pun saya tetap ngomong perkaliannya. Saya ulang-ulangin terus gitu sih. Diulang-ulang terus ya. Nah, siapa sosok yang paling memotivasi kalian selama ini dan apa nasihat atau kata-kata yang paling kalian ingat dari orang itu? Kalau dari saya, ibu saya. Karena ibu saya selalu bilang kalau kamu ditunjuk oleh seseorang, berarti kamu sangat dipercayai. Dan jaga amanah tersebut. Jangan sampai kamu membebani mereka. Terus kata ibu saya juga kalau misalnya saya lagi berkompetisi, jangan menggebu-gebu ingin menang. Karena menang dan kalah itu wajar. Dan yang kita cari itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang paling orang tua saya tekankan. Karena kalau kita cuma cari menang dan kalah,
ya endingnya ya gitu, kita nggak jadi apa-apa, kita nggak bisa belajar dari hal itu. Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Kalau Rio tadi ada ibunya nih dengan nasihatnya yang luar biasa. Nah, kalau dari Hafsa sendiri gimana? Kalau dari saya sih Umi katanya kalau mau kayak ada lomba-lomba ikut aja dulu. Kalau ndak menang ya ndak apa-apa. Kalau menang alhamdulillah. Kayak cari pengalaman. Oke, intinya dicoba dulu ya. Iya. Hafsa ya. Kalau saya kedua orang tua saya Kak, Heeh. selain ibu ayah juga. Jadi kan ibu tuh selalu bilang coba terus. Kalau ya sama kayak mereka sih Kak, coba terus. Kalau menang biasa, tapi usahakan menang katanya. Oke. Dia nggak mau kalah Kak. Sama. Iya. Jadi ya udah deh. Oke. Nah, kalau dari guru sendiri? Oh, Kalau dari guru ya, Heeh. guru yang memotivasi saya tuh hampir semua guru. Oke, semua Karena guru ya. setiap guru menjelaskan, saya juga paham apa yang mereka katakan itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk kita sendiri. Oke, nah, kan guru orang tua kita yang kedua. orang tuanya udah. Oh ya, benar juga. Jadi mungkin udah termasuk kali ya maksud kamu Balkis. Nah, menurut kalian ya, apa sih yang bikin suasana belajar di sekolah tuh jadi menyenangkan gitu? Teman-teman, jelas karena ada teman-teman, terus suasana kelas itu kan tidak bisa terbaca. Kadang ribut, kadang juga santai, damai, ya seperti itu. Oke, nah ada nggak sih guru favorit kalian gitu? Oh ya, Ada. pasti ada. Ada. Oke, siapa tuh? Boleh nggak dikasih tahu? Oh ya, kita spill ya. Kalau guru favorit saya dalam bidang bahasa Indonesia, saya sangat termotivasi oleh Bu Suryani, wali kelas saya. Terus kalau dari bidang MTK, saya sangat termotivasi oleh Pak Sidik. Oke. Siapa kali gurunya? Pak Sidik. Oke, kalau dari Hafsa sendiri? Kalau saya sih hampir semua, tapi karena kalau saya kan suka bahasa Arab jadi kayak sama guru bahasa Arabnya gitu. Oke, Balkis sendiri? Kalau saya jelas Bu Okta, karena kenapa? itu wali kelas saya kan. Jadi dia yang paling tahu. Soalnya kan saya kan sama teman-teman saya kan sering ke ruang guru, jadi sampai dijulukin orang-orang ruang guru. Jadi kalau di ruang guru nih saya ngomong-ngomong sama Bu Okta. Kalau misalnya istirahat juga. Oke. Jadi itu saya paling sayang sih sama Bu Okta. Intens. Oke. Nah, kalau ada teman kalian ya, kan kalian pasti di sekolah punya banyak teman-teman nih. Iya. Nah, kalau misalnya ada teman kalian yang lagi down, gitu, semangat belajar, biasanya kalian kasih semangatnya gimana? Kalau dari saya misalnya teman saya lagi down, lagi depresi, itu saya mencoba menghibur dulu, memberikan semangat. Kalau misalnya beliau belum semangat, jangan langsung dipaparkan dengan sesuatu yang harus mereka capai. Malah itu bikin mereka makin drop. Jadi usahakan kita menghibur mereka dulu sampai mereka dapat semangat, baru kita bilang ini loh targetmu, ayolah sama-sama kita kejar gitu. Oke. Kalau dari saya sama macam Rio kayak disemangatin dulu, bilang nanti ini kayak ada makna-maknanya dari itu. Kalau saya sih ya saya suruh dia cerita dulu kenapa sih bisa down, depresi. Nanti kalau dia udah cerita kan dia ngeluarin unek-unek kata. Baru saya motivasi atau enggak saya hiburin gitu. Nah, ada nggak sih kegiatan di sekolah ya yang kalian rasa tuh bikin semangat dan pengen terus ikutan gitu? Di MTS itu kan banyak sekali ekskulnya ya. Jadi kita bisa milih apa aja, kayak drum band, ekskul badminton, sepak bola dan lain-lain. Cuman kalau dari saya sendiri, saya itu orangnya gampang capek dan saya memiliki penyakit asma, jadi saya nggak bisa ikut ekskul apa-apa ini. Tapi yang bikin saya selalu pengen ke sekolah itu pastinya teman-teman dan motivasi saya untuk masa depan saya. Saya memikirkan saya ini mau jadi apa mulai dari sekarang. Tapi ada nggak Rio momen yang paling seru banget nih waktu kamu sekolah di MTS nih yang pengen lagi gitu? Waktu apa gitu? Waktu kegiatan apa yang nggak bisa kamu lupa gitu? Hal yang saya nggak bisa dilupakan di MTS itu ketika kita lagi menggebu-gebu mengejar target hafalan. Karena saya sudah mungkin ini
cukup memalukan juga ya. Saya dulu menggebu-gebu tapi hasilnya kadang nihil. Jadi saya itu Oke. bersemangat sekali dan saya selalu ingat hal-hal ini. Oke. Kalau dari Hafsa sendiri? Kalau dari saya kayak semangat untuk belajar yang pelajaran disukai gitu. Kalau misalnya lagi menghafal itu kayak pengen pelajarannya menghafal terus. Dari Balkis gimana? Tentu saja teman-teman saya Kak, karena mereka kan yang kayak ngehibur saya gitu, yang temanin saya lah kemana-mana. Oke. Jadi ya pokoknya mereka tuh semangat saya ke sekolah. Kalau nggak ada mereka saya nggak semangat Kak. Siapa tuh Balkis? Oh, sebut Kak. Boleh, mungkin boleh kamu sapa, siapa tahu nanti nonton. Ipot. Halo Ipot. Nah, gimana cara kalian ngejaga keseimbangan ya antara kalian belajar sama waktu buat diri kalian sendiri atau sama teman kalian, itu gimana? Kalau membagi waktu itu kayaknya bisa kayak pas lagi main sama teman-teman terus keingat ada PR itu ya kita baginya sesuai apa yang kita pikirkan aja. Misalnya jam 10 kita mabar nih main nih. Terus nanti sorenya kah atau siangnya kah kita usahakan kerjakan dulu tipis-tipis gitu aja sih kalau saya. Kalau saya kalau membagi waktu itu dicatat Kak, biar kayak ini nanti jam segini kerjain ini. Oke. Jadi di list ya Iya. time manajemennya. Dari Balkis? Kalau saya sih mungkin sudah terbagi kan Kak. Ini untuk hari libur atau hari di sekolah nih? Keduanya. Kalau misalnya di sekolah kan sudah terbagi tuh setiap pelajaran, setiap istirahat. Jadi saya main tuh hanya setiap istirahat. Terus kalau jam pelajaran saya belajar. Tapi kalau di rumah saya dibagi. Kadang ibu yang ngingetin sih Kak. Jadi love ibu. Jadi ibu yang ngingetin Kak belajar nah gitu. Jadi saya yang pegang HP-nya berjam-jam terus ibu masuk kamar. Kak belajar, oh iya belajar. Lupa waktu anak-anak. Oke, teman Pro 2 itu dia ya, seru banget obrolan bareng teman-teman dari MTS Negeri Tarakan. Tadi benar-benar menarik banget ya. Dan tapi tenang ya teman Pro 2, ini baru pemanasan nih ya. Karena setelah ini kita bakal lanjut ya ke bagian yang paling inspiratif tentunya nanti gimana cerita perjuangan mereka meraih prestasi dan juga tips-tips jitu ya biar kamu juga bisa jadi pelajar yang berani tampil dan tentunya berprestasi. Jadi jangan kemana-mana, kita balik lagi tetap bareng aku Randa di Ghost to School hanya di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang
tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman Pro2, welcome back di program Ghost to School. Program yang selalu menghadirkan inspirasi melalui siswa-siswi berprestasi yang kita hadirkan langsung di sini. Dan pastinya disiarkan di 107 FM Tarakan, streaming juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga nonton tayangannya di YouTube RRI Tarakan Official. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ringan ya bareng teman-teman luar biasa dari MTS Negeri Tarakan. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang pastinya ditunggu-tunggu nih. Karena biar makin asik ya, mungkin kita main games dulu ya teman-teman ya. Jadi judulnya Jawatan, jawab cepetan. Oke, jawab cepetan. Nah, dari namanya mungkin kalian udah bisa tebak lah ya seperti apa formatnya. Jadi nanti aku kasih pilihan jawaban, terus jawabannya sat nggak perlu mikir lama, langsung jawab aja gitu. Ready? Oke, baik. Ready ya? Siap, ready. Oke. Nah, yang pertama mungkin aku ke Balkis dulu ya. Peraih 2 medali emas di bidang matematika dan PAI nasional. Oke. Nah, yang pertama, matematika atau PAI? Matematika. Oke, ujian tertulis atau ujian praktek? Praktek. Belajar sendiri atau belajar bareng teman? Sendiri. Belajar di perpustakaan atau di kamar? Kamar. Mengerjakan soal sulit atau menghafal teori? Menghafal teori. Oke. Nah, selanjutnya aku ke Riu nih ya, Ketua OSIM MTS Negeri Tarakan dan juara 1 pidato bahasa Inggris. Ketua OSIM atau ketua klub bahasa Inggris? Ketua OSIM. Presentasi di depan umum atau diskusi kelompok kecil? Depan umum. Oke. Belajar malam hari atau pagi hari? Malam hari. Tugas organisasi atau tugas sekolah? Organisasi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke. And the last ya, but not least nih, ada Hafsah, juara pidato bahasa Arab, dan juga Hafizah Juz 30. Menghafal Al-Quran atau baca buku pelajaran? Menghafal. Pidato bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Belajar di perpus atau di rumah? Di rumah. Hafalan per juz atau hafalan doa sehari-hari? Hafalan per juz. Jadi pengurus OSIS atau pengurus keagamaan? Pengurus keagamaan. Oke, luar biasa. Oke. Nah, mungkin tadi kayak ada Balkis ya. Kamu lebih pilih tadi ada pengerjakan soal sulit atau menghafal teori. Tadi kamu pilih menghafal teori. Kenapa, Balkis? Karena kalau menghafal tuh kan kayak kita pasti ngulang kan. Nah, saya tuh lebih suka menghafal daripada ngerjain soal sulit.
Oke. Gak tau kenapa ya, padahal kan MTK kan ngerjain soal sulit kan. Tapi kebetulan saya suka sejarah sih Kak. Oke, jadi mau ngapal teori juga. Iya, bukan menghafal sih. Ya menghafal sih, menghafal. Gimana sih? Menghafal. Apalagi ada tugas sekolah itu kan pasti harus menghafal. Oke. Terus tadi belajar di perpus atau di kamar? Di kamar. Kenapa? Karena di kamar tuh sunyi. Oke. Saya karena- bebas ngapain aja, bisa ngedengar sambil dengar musik. Oke. Makanya tadi lebih suka belajar sendiri ya, Balkis ya. Nah, untuk Rio sendiri tadi lebih pilih ketua OSIM atau ketua klub bahasa Inggris, lebih pilih ketua OSIM. Ya. Kenapa tuh? Karena kalau kita jadi ketua klub bahasa Inggris, ilmu saya mungkin belum sampai segitu ya. Oke. Terus kalau jadi pemimpin OSIM, saya jadi bisa belajar bersosialisasi dan public speaking. Oke. Nah, terus juga ada tadi tugas organisasi atau tugas sekolah. Lebih pilih tugas organisasi. Kenapa Ya, tuh? karena saya orangnya suka di lapangan. Saya suka kerjanya itu apa sih namanya tuh? Praktik. Lebih suka praktek, ya. Lebih suka kerja pakai badan lah ya. Tenaga. Tapi jangan lupa ya tugas sekolahnya. Itu pasti. Nanti keasikan tugas organisasi, tugas sekolah nggak dikerjain, jangan ya. Baik. Nah, terus tadi juga ada Hafsah lebih pilih pidato bahasa Arab atau pidato bahasa Indonesia? Pilih bahasa Arab. Kenapa tuh Hafsah? Karena memang kayak suka sama bahasanya aja. Oke, lebih suka bahasa Arab memang ya. Iya. Terus lebih pilih hafalan per juz atau hafalan doa sehari-hari? Tadi lebih milih hafalan per juz ya. Iya. Kenapa tuh? Kalau doa sehari-hari kayak sudah banyak yang dihafal. Kalau hafalan per juz kan itu kan ada 30 juz. Jadi kan baru setengah aja yang dihafal. Jadi pengen hafal lagi sampai 30. Oke, luar biasa, Masya Allah ya teman berdua. Nah, apa nih komentar kalian untuk acara RRI Pro 2 Goes to School ini? Acaranya ini sangat memotivasi kami untuk semakin mengejar prestasi dan semakin semangat dan percaya diri dalam mencari prestasi. Untuk acara RRI Pro 2 pokoknya the best. Komentar The best. saya pokoknya kan saya baru pertama kali nih Kak. Jadi excited aja gitu. Oke. Kalau saya sama macam Balkis kayak pertama deg-degan tapi sudah duduk di sini kayak sudah ngerasain jadi gitu nyaman. Enjoy ya. Iya. Oke. Nah, gimana perasaan kalian dengan ekspektasi tinggi dari orang tua dan guru ya? Itu gimana menurut kalian? Menurut saya ekspektasi orang kan besar misalnya ke kita. Kalau misalnya kita gagal, mereka kecewa kan kayak. Iya, itu gimana? Saya berusaha aja sih Kak untuk memenuhi ekspektasi orang juga, tapi nggak terlalu memaksa saya untuk berlebihan. Iya. Karena itu melukai diri kita sendiri kan. Ya sama seperti Balkis, saya juga ekspektasi orang-orang itu penting buat jadi masukan, cuman jangan terlalu berlebihan karena kita juga harus menyesuaikan diri kita ini, power kita nih seberapa. Jadi jangan sampai karena ekspektasi yang tinggi kita tuh jadi kecewa berat dengan apa yang kita sendiri nggak bisa. Oke. Kalau saya sama sih macam berduanya. Oke. Kayak kalau kita ekspektasinya orang itu kan tinggi-tinggi pengen jadi ini baru kan kita punya kemampuan sendiri gitu. Oke. Nah, aku penasaran nih, apa sih cita-cita kalian ke depannya? Ya kalau saya ya cita-cita saya itu menjadi pengusaha karena saya memang sudah ditanamkan dari kecil sama orang tua lebih baik jadi bos untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke, jadi rencananya mau jadi pengusaha ya. Yes, Oke, Balkis gimana? Kalau saya kan yang saya bilang tadi kan saya suka sejarah Kak. Sebenarnya saya mau jadi arkeolog. Karena itu kan jarang juga ada yang jadi arkeolog. Tapi kalau misalnya nih, ini plan pertama. Kalau kedua mungkin pengusaha juga. Oh, pengusaha juga kirain bakal ke arah matematika, enggak? Enggak. Berarti kayaknya cuma hobi aja ya, yang matematika, lomba ngerjain soal matematika ya. Kalau dari Hafsah? Kalau saya pengen jadi dokter yang hafiz Quran. Oke, luar biasa. Nah,
setelah ini rencana kalian lanjut ada nggak sekolah impian kalian setelah ini? Ada Oke, apa itu? SMA 1, tunggu aku ya. Oke, SMA 1. SMK 2. Kalau Oke. saya sih mondok aja. Oh, mau mondok. Iya. Oke. Nah, apa yang kalian syukuri dari perjalanan kalian meraih prestasi ini gitu? Hasilnya sih. Kalau saya bersyukur saya bisa mendapatkan banyak pengalaman walaupun ya sebagian besarnya itu kan kalah. Tapi kalau misalnya saya ditanya apa yang paling berharga dan yang kamu syukuri, saya bisa melewati ini semua dengan semangat dari diri saya dan keluarga saya. Saya sangat bersyukur akan hal ini. Kalau saya pengalamannya juga kan orang tuh kan berbeda-beda. Jadi kayak ada yang lebih pintar, ada yang kayak enggak terlalu gitu. Jadi dari pengalamannya kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya masih bisa belajar lagi karena di atas langit kan masih ada langit. Jadi kepintaran masih ada di atasnya lagi. Oke, benar. Nah, kalau misalnya kalian bertiga nih bisa memberikan satu pesan penting untuk generasi muda Indonesia, apa yang kalian mau sampaikan? Stop gadget dan mulai belajar. Stop gadget, mulai belajar. Oke, kalau saya pesan untuk generasi yang akan datang, ya jangan kurangi semangat kalian untuk belajar karena prestasi itu penting teman-teman. Kita tuh butuh bukan hanya validasi dari orang-orang, tapi validasi dari diri kita sendiri juga kita itu penting sekali. Kalau saya juga ya motivasinya supaya orang semangat belajar gitu. Nah, tadi juga Balkis sempat singgung ya masalah gadget gitu. Pernah nggak sih merasa terganggu sama gadget waktu lagi fokus belajar? Wih, sering lah. Gimana? Itu kan kita main misalnya kita mau main 1 jam aja dia bisa belajar. Ingat ya, ujung-ujung kelewat sampai 5 jam itu parah banget. Jadi sebenarnya saya juga gitu sih, Kak. Jadi saya udah mau belajar buat diri saya sendiri biar gadget tuh jangan terlalu gimana sih? Jangan terlalu berlebihan gitu. Oke, bener ya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian belajar di gadget gitu, memang butuh itu gimana menurut kalian? Ya itu salah satu kemudahan dari generasi kita sekarang karena kita memiliki apapun yang kita genggam itu. Jadi kita sudah punya perpustakaan di sini. Kita punya akses untuk nge-search apapun apa yang kita inginkan. Jadi itu sebagainya bisa jadi sarana kita buat belajar. Karena saya juga sebagian besar belajar itu dari YouTube. Oke. Nah, rencana setelah ini mungkin kalian bakal ada ikut lomba lagi nggak sih? Kalau iya, kalian pengennya apa nih? Kayaknya kalau untuk saya, kayaknya saya mau fokus untuk ujian nasional ya kan nanti ada ujian lagi. Mau ujian dulu ya. Iya, saya bakal fokus ujian itu. Kalau dari Balkis? Sebenarnya saya pingin sih, Kak. Lomba IPS. Lomba IPS. Iya. Oke, kenapa? Karena di situ kayak ada sejarah. Habis itu sosial. Itu pasti. Ya sebenarnya saya lebih suka itu sih, Kak. Karena lebih tertarik. Oke, Hafsah sendiri? Pengen ikut lomba menghafal lagi supaya bisa lebih kayak termotivasi lagi buat lebih menghafal lagi. Pidato bahasa Arab enggak lagi? Tapi kalau misalnya ada lagi pengen daftar nggak? Boleh. Aku jadi penasaran pidato bahasa Arab tuh gimana sih? Tapi kamu masih ingat nggak penggalan pidato kamu waktu lomba? Enggak. Oke, tapi bisa dicoba nggak dikit, Hafsah? Ada yang bisa nggak? Nggak ada. Ya, Udah jarang karena lupa sekarang lagi banyak fokus menghafalnya karena mau ikut wisuda tahfiz. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ke ini deh. Sebagai siswa berprestasi ya, apa sih yang ingin kalian tunjukkan gitu ke dunia tentang potensi generasi muda di daerah ini gitu? Ya potensi mereka itu sebenarnya besar. Mereka itu orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Cuman kekurangan mereka itu adalah mereka itu orangnya malas mencari tahu. Mereka hanya mendengar dari ocehan orang lain, mendengarkan dari kata-kata orang lain. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu potensi mereka,
mereka semua bisa sukses Oke. dan mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan. Sama kayak Rio sih Kak. Kan generasi kita nih sebenarnya bisa, dan kalau misal bisa, tapi mereka tuh jarang ada yang mau berjuang lebih. Oke. Apalagi sekarang ada AI. Ya. Ada gadget itu harusnya lebih bisa ya. Harusnya lebih bisa, benar Karena banget kita ya. punya semua hal dalam genggaman kita. Oke. Nah, bagaimana sih kalian mendefinisikan sukses di usia muda kalian sekarang nih? Menurut kalian arti sukses tuh yang seperti apa? Arti sukses ya. Sukses itu kan bukan definisi kaya aja. Ya, sukses itu Bener. ada sukses dalam bermasyarakat, sukses dalam menyatakan bahwa kalian ini adalah manusia yang berguna, juga itu sukses kan, Mbak? Iya, benar. Menurut saya sukses itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita berusaha. Bisa jadi itu misalnya nih ujian sekolah kita dapat 100, itu termasuk sukses sih menurut saya. Oke, benar. Kalau saya sama macam Balkis, kayak misalnya lagi menghafal terus udah selesai, itu kayak suksesnya sudah menghafalnya. Oke. Nah, apa harapan terbesar kalian untuk MTS Negeri Tarakan nih? Dan tentunya juga bukan cuma MTS Negeri Tarakan tapi semua pendidikan di Kalimantan Utara. Ya, yang saya harapkan adalah bisa menjadi pelopor orang-orang yang cerdas ke depannya, menjadi pelopor orang-orang yang berakhlak mulia tentunya. Kalau untuk MTS Negeri Tarakan, saya sangat bangga bisa masuk ke dalam MTS Negeri Tarakan. Oke. Sama sih Kak kayak Rini. Kalau dari Hafsah? Sama juga. Oke. Tapi bangga nggak masuk MTS Negeri Tarakan? Iya, bangga banget. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin kalian boleh sharing nih apa yang jadi moto hidup kalian yang kalian pegang teguh. Moto hidup saya yang selalu saya pegang teguh, life is dream. Hidup itu adalah mimpi kita dan kita bisa mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau saya mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba tuh kita nggak bakal bisa kan. Kalau misalnya kita kalah, maksudnya kalau misalnya kita jatuh, bangkit lagi, kita coba lagi gitu. Kalau saya mirip sama Balkis, kalau jatuh kan bisa bangkit lagi gitu. Kalau nggak ngerasain ya kita nggak bisa dapat apa-apa dari apa-apanya itu. Oke, luar biasa ya teman Pro 2, keren banget cerita inspiratif dari trio hebat MTS Negeri Tarakan ya. Tentunya bareng kita hari ini di Ghost to School. Dan aku Randa di sini ya, rasanya nggak mau akhiri obrolan ini nih sama mereka bertiga nih ya. Tapi ya waktu memang nggak bisa diajak kompromi nih ya. Tapi sebelum itu kita big applause dulu untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa banget. Oke, kalian udah bikin hari ini jadi ekstra spesial banget ya. Shout out juga buat teman Pro 2 ya dari Tarakan yang udah ngebikin magic happen di studio ya, dan semua kerabat kerja yang udah totalitas tanpa batas di belakang layar. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 FM, scrolling di RRI Digital atau nonton kita di live YouTube RRI Tarakan Official. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Oke, sampai jumpa teman Pro 2 di Ghost to School episode selanjutnya dengan cerita seru dan inspiratif lainnya. Keep shining ya, dan tetap setia sama RRI Tarakan. Aku Randa pamit, bye, dan sampai jumpa lagi. Pro 2 Ghost to School udah dulu ya, teman Pro 2. See you next time, bye.